Mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu. Ya. Rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Jadi ini adalah rezim setan. Kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Ternyata mengalah pada kemauan si tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal, dan despot terjali itu, bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elect menjadi gagal. Ini mungkin yang sedang diplotting oleh Joko Widodo itu. Ya. Dibuat suasana membingungkan, ada krisis konstitusional, ya. Nah kemudian juga mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu. Ya. Ini terpulang kepada kita, tapi saya sudah mencium bau busuk langkah jahat politik Jokowi itu. Ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman TNI, ya, Anda betul-betul dicintai dan dihormati oleh rakyat. Tetapi saya garis bawahi kesetiaan TNI pada presiden berlaku pakai syarat. Rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikkan fakta. Jokowi suka memutarbalikkan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi kita lawan rezim setan. 3P, 3P, penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus, lawan terus, lawan terus sampai tumbang, sampai tumbang. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, gantung Jokowi. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, dia ngatain Pak Jokowi ataupun ya rezim setan ya katanya. Aduh, aku takut lah ya kan sekarang ini ya satu persatu pembenci Pak Jokowi ya pindah alam ya. Ya kayak kemarin-kemarin ya yang pembenci Jokowi sudah dipanggil ya kan. Aku takut mereka ini nunggu giliran juga gitu ya kan guys ya. Para pembenci Pak Jokowi itu nunggu gilirannya untuk dipanggil juga ya kan. Karena aduh melawan orang yang baik ya, melawan orang yang berhati mulia ya. Termasuk Pak Jokowi ini berhati mulia karena apa ini? Pak Jokowi ini mensejahterakan rakyat. Nih mereka yang kelompok-kelompok yang sedikit ya, hanya sedikit saja ya yang tidak suka kepada Presiden Jokowi. Kita masyarakat banyak 75% yang puas terhadap Presiden Jokowi justru respect, justru merasa sedih karena jabatan Pak Jokowi tidak lama lagi akan turun ataupun digantikan oleh Pak Prabowo. Namun kita bersemangat karena yang menggantikannya adalah Pak Prabowo, pilihan kita juga ya kan. Nah, jadi itu yang bikin kita semangat. Semoga dan kita yakin dah ya kan Pak Prabowo ya mampu melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Itulah yang bikin kita semangat. Walaupun kita sedih,
tetapi kita bahagia Pak Prabowo dilantik. Nah, begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang koar-koar ini kalau kita zoom ya sedikit ya, zoom out. Mereka ini hanya sedikit ya. Hanya sedikit ya. Nggak banyak sebenarnya. Tapi kalau di media sosial ini seolah-olah mereka yang paling heboh sebenarnya ya kan. Aduh, parah. Dan oke, ini video yang terakhir ini aku nggak tahu namanya siapa, tetapi abang kita ini ngaku kalau Anies itu anak muridnya ya kan. Nah, aku yakin anak-anak abah pasti nggak berani nonton video ini ataupun mendengarkan abang ini di ILC kalau kemarin ya, kalau nggak salah 2-3 hari kemarin ya kan. Langsung sajalah kita simak dulu video ini. Kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas-nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Oh, tidak berhasil. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpin yang datar. Pemimpin datar. Senyum, ya senyum. Kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Iya, iya. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Ya. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Nah, katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ini ngawang-ngawang ya. Karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, relasi-relasi antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Iya. Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Iya, ya. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Iya. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Mau menuju kemana? Dia tidak punya titik fokus. Iya, ya mari kita bicara tentang HMI. Jelas emang perubahan. Ada Cak Nur. Cak Nur punya moralitas. Moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran? Kepemimpinan dalam berpikir? Melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi. Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Oh iya ya. Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini. Inilah perubahan. Oh, iya. Kapan dia ngomong seperti itu? Kalau Pak Prabowo Anies sering ngomong datar. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Calon pemimpin tidak bagaimana jelas. mau melawan orang-orang yang mestinya diberi jawaban. Kau jangan ngomong begitu.
Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau. Apa yang dia mau diubah ya. Corak seperti apa. Pemimpin macam apa. Kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Semua orang masih punya ingatan, masih punya idola dan idealisme mengenai pemimpin karismatik. Anies harus ngomong, oke, karismatik itu harus dibagi-bagi menjadi begini. Karismatik di zaman tahun 45 dan di masa-masa Orde Baru itu sudah lewat. Karisma di zaman ini mestinya ini. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Bagi orang banyak, ya ayo berubah. Wah senang sekali, ya berubah, ayo berubah. Anak-anak Abah Berubah senang dari lah ya. Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Pertanyaan besar. Selalu menjadi pertanyaan malam ini. Apakah akan ada momentum yang memberi Anies sesuatu kesempatan tampil? Kalau Anies akan menjadi pemimpin ekstra parlementer, apa tandanya? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya ingin begini. Iya. Saya tidak suka pada ini, dan saya tidak suka Prabowo pada ininya. Kalau Prabowo tidak begini, maka kapan Anies punya sesuatu Gebrakan lah ya. strong ambition untuk melakukan sesuatu newly invented leadership. Harus newly invented, tidak boleh yang old. A newly invented itu dia katakan, ini spesifik, ini pikiranku, pikiran Anies. Ya, memang ya. Punya dia itu. Punya pengalaman bacaan macam itu, tidak punya. Saya berani bertaruh. Nah, pertaruhan itu ditaruh dari mana, diambil dari mana. Dari pengalaman saya menjadi atasan dia dan dia menjadi bawahan saya. Dari karakter dia mengatakan sesuatu, termasuk ambisi besarnya. Ya mungkin tidak besar, cuman ambisi. Ketika dia jadi gubernur, dia punya catatan. Catatan saya ketika hak interpelasi atau hak rakyat untuk bertanya, itu tidak boleh bertanya. Itu seorang tokoh perubahan. Tokoh modern yang ingin menunjukkan watak demokratik, pemimpin demokratik. Ada partai-partai politik ingin mengajukan hak interpelasi mengenai ini perkara ini apa, Nggak boleh. Nggak boleh bertanya, orang-orang dikumpulin di rumahnya. Itu Bung, itu ironi besar bagi orang seperti saya yang punya catatan. Tidak dengan tangan, catatan itu dalam jiwa. Catatan jiwa tentang karakter manusia. Jadi saya agak belajarlah sedikitlah karakter manusia. Karena antropologi yang saya pelajari itu juga mengajarkan tentang karakter, tentang leadership, tentang karisma, dan tentang hal-hal di sekitar urusan-urusan kepemimpinan yang ada dalam benak saya. Anies tidak ada. Anies tidak ada. Tidak menjadi bagian dari idealisme barang yang ideal dalam kepemimpinan. Tentu saja saya punya gambaran ideal tentang kepemimpinan modern yang sekarang ini mesti seperti apa, mesti apa. Ya, benar ya guys. Ya, kita nggak tahu lah. Anies selalu mengatakan perubahan. Mari kita berubah. Tapi nggak jelas gitu apa yang mau dirubah. Harus jelas gitu ya Pak Anies. Yang apa yang mau diubah di Indonesia ini ya undang-undangnya kan.
apa Pancasilanya kek gitu ya kan? Apakah lagu kebangsaan kek yang mau dirubah ya kan? Harus jelas ya. Ini perubahan, perubahan. Tapi nggak jelas gitu apa yang mau diubah. Tapi kalau anak-anak Abah ya ikut-ikut aja. Ayo kita berubah. Mau menjadi Power Rangers gitu ya kan. Berubah aja lah kalian. Saya sudah semakin baik lah di masa-masa kepemimpinan Pak Jokowi. Dan insya Allah akan lebih baik nanti ketika Pak Prabowo juga jadi presiden. Nggak perlu lah diubah lagi ya. Udah mau mending lebih baik. Mau diubah lagi dari nol. Aduh, kan konyol ya kan. Ini kayaknya yang mau diubah nih mungkin Pancasila mau diubah menjadi lambang apa gitu ya kan. Apa sebab kenapa kita bertanya-tanya ataupun mungkin kebanyakan orang bertanya-tanya gitu ya kan. Anies ini berubah-berubah apa sih yang mau diubah kan? Kita pun berpikir ya kan bertanya-tanya kepada pendukung-pendukungnya Anies, kepada Anies gitu ya kan. Anies ini apa selalu keluar-keluar perubahan, pendukungnya perubahan, tapi nggak jelas gitu ya perubahannya apa. Takutnya nanti ya sudah terpilih dia ubah lah ya, lambang Garuda diubah, lagu Indonesia Raya diubah ya kan. Aduh, 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 pokoknya parah lah, jangan sampai lah ya si Anies ini jadi pemimpin. Tapi aku rasa nggak akan mungkin juga ya. Ya, itu sajalah ya. Karena dia rasis ya waktu menang di Pilgub DKI Jakarta sewaktu lawan Ahok ya. Kita juga ikut boleh rasis lah ya kan sedikit ya kan. Kenapa Anies tidak boleh menjadi pemimpin di Indonesia ini? Karena dia keturunan Yaman. Kenapa saya ngomong ya seperti ini ya kan? Karena dia pun rasis. Katanya kemenangan kembali ke tangan pribumi. Seolah-olah Ahok itu bukan pribumi lah gitu ya kan. Ya memang dia keturunan. Tapi dia nggak mikir gitu. Dia tuh dari mana ya kan. Kan dia juga bukan pribumi. Aduh, parah lah. Oke lah guys. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.